Shalom, sangat bersyukur pada hari ini kita boleh kembali datang untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum masuk lebih jauh, mari kita bersama-sama kita tundukkan kepala kita ambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, saat ini kita mau bersama-sama, kita mau tinggikan Tuhan kita mau menyanyikan satu pujian, yaitu hormat bagi Allah Bapa. Kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan pencipta langit dan bumi, Allah yang layak untuk kita tinggikan. Kita nyanyikan pujian ini, hormat bagi Allah Bapa. Bagi Allah Bapa, hormat bagi Tuhan-Nya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Saat ini kita mau bersama-sama, kita mau kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita sudah sampai ke Kejadian 9. Bapak mendorong kita semua untuk boleh membaca Kejadian 9 sendiri di rumah, yaitu ayat yang pertama sampai ke 28, agar kita boleh mengerti konteks Alkitab secara keseluruhan. Terlebih lagi di pasal 9 ini kita boleh mengerti dengan baik pasal 9 ini jika kita boleh membacanya sendiri di rumah. Saat ini Bapak akan membacakan beberapa ayat yang akan menjadi dasar perenungan firman Tuhan kita hari ini. Diambil dari Kejadian 9 ayatnya yang ke-20 dan 21. Kejadian 9 ayatnya yang ke-20 dan 21. Nuh menjadi petani. Dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan terlebih lagi, melakukan firman Tuhan di dalam hidup mereka. Anak-anak, ketika kita lihat ayat tadi, kita mungkin akan berpikir, terbayang dengan ayat-ayat awal di mana Kejadian 3 menceritakan bahwa manusia jatuh ke dalam dosa. Di sana diceritakan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, dia menyadari dirinya telanjang dan dia takut untuk bertemu dengan Tuhan. Dan keberdosaan manusia ini diwariskan kepada keturunannya dan sampai kepada Nuh. Keberdosaan itu tetap ada. Rasa malu di dalam ketelanjangan, rasa malu di dalam menjalankan kehidupan dirasakan juga oleh seorang Nuh yang kita tahu di masanya dia adalah orang yang terbaik. Dia adalah orang yang dipilih Tuhan untuk menjadi bapak segala bangsa. Karena dia yang diselamatkan setelah banyak orang dihukum, Nuh diselamatkan. Nah, di sini kita juga bisa melihat bahwa dosa yang diwariskan itu
akan terus ada, bahkan di dalam diri orang yang terbaik seperti Nuh. Dan saat ini setiap manusia sama seperti Nuh, tidak terlepas dari dosa. Kita tidak akan mampu lepas dari dosa jika tidak Tuhan yang menolong kita. Anugerah keselamatan yang ditawarkan di dalam Yesus Kristus adalah jawabannya. Dengan kemampuan kita sendiri kita tidak mampu lepas dari dosa. Namun karena anugerah yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, setiap manusia, kita dapat bebas dari ikatan dosa. Apakah kita mau menerima Dia? Ini ada pertanyaannya. Hanya dengan pertolongan dan anugerah dari Tuhan kita mampu menghadapi dosa itu. Kiranya ini boleh menjadi berkat untuk kita semua. Kiranya kita boleh mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan diri, untuk bebas dari dosa. Karena jika mengandalkan diri sendiri, itu hanya sebuah kesia-siaan. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas firman-Mu hari ini yang kembali mengingatkan kepada kami bahwa jika dengan kekuatan diri sendiri kami tidak akan mampu untuk melawan dosa, melawan jatuhnya manusia ke dalam dosa. Karena kami tak terikat di dalam dosa itu. Tuhan, hanya karena anugerah-Mu, hanya dengan pertolongan-Mu kami bisa. Dan Tuhan, anak-Mu yang pada saat ini menyerahkan setiap anak-anak yang mengikuti ibadah dari rumah hari ini, devosi dari rumah hari ini, kiranya mereka boleh mengikuti dengan baik, mereka boleh menangkap apa yang disampaikan hari ini, dan mereka boleh percaya kepada-Mu, mengandalkan Engkau dalam menghadapi segala sesuatu di dalam hidup mereka. Karena hanya dengan anugerah-Mu Tuhan, mereka dapat selamat. Terima kasih Tuhan, segala puji, segala hormat kami naikkan kepada-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan kita, devosi kita hari ini selesai. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Bapak tetap mengingatkan kita untuk mengisi absensi akan paling lambat jam 8.30 ya, ada batasnya. Jadi kalian boleh segera mengisinya. Kiranya Tuhan selalu memberkati kita dan kita boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang dekat dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Soli Deo Gloria.